tidak sempat puas. Eh, ada juga sebuah tipe data yaitu integer dan float ya di dalam pembuatan variabel dari extra dan test tadi. Nah, ini adalah merupakan sebuah cara untuk kita membuat template survei yang tadi sudah dicontohkan ya. Misalkan kita membuat sebuah template survei, kemudian kita memberikan pertanyaan, memberikan variabel untuk jawabannya. Kemudian tipenya yang tadi di atas ya, tipe seperti ini, ada teks area, yang kita bisa memberikan password dan seterusnya. Kemudian dari hasil survei ini nanti bisa kita sampaikan ke teman-teman yang nantinya bisa melakukan pemberian respon ya. Jadi nanti di sini kita bisa memberikan respon untuk pertanyaan yang sudah diberikan oleh admin. Ya. Nah, MOT Definer ini yang ada di dalam banner yang ada di dalam Cisco ya. Jadi kalau kita misalkan masuk ke dalam router Cisco, nanti di depannya di situ ada MOT Definer. MOT Definer ini bisa kita masukkan, ini adalah merupakan sistem managed by Ansible misalkan, atau misalkan di sini adalah router dari Cisco yang ada di area tertentu. Itu bisa dibuatkan yaitu MOT Definer tadi. Buat apa Pak? Itu untuk memberikan informasi terhadap router yang kita kunjungi. Kemudian ini adalah sebuah contoh ya. Ketika kita membuat sebuah kuesioner, di sini ketika kita mengklik tombol next, maka dia akan masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya dan seterusnya. Gitu. Di sini ada survei, kemudian ada reviewnya, di sini ada prompt-promptnya dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah merupakan sebuah contoh pembuatan variabel di dalam Ansible. Jadi nanti ketika kita membuat sebuah Ansible, kita juga bisa membuat kuesioner terhadap user yang nantinya akan menggunakan router kita. Kadang-kadang juga pada saat kita menggunakan variabel-variabel ini bisa kita gunakan untuk pemberian informasi terkait dengan maintenance, terkait dengan router yang akan dilakukan kalau misalkan kita mau memadamkan router, kemudian mau melakukan backup router, kemudian backup dataset atau database dan seterusnya. Nah, kita berikan informasi juga di situ juga bisa, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sangat krusial yang nantinya para user pengguna dari node-node tadi itu tidak terlalu tidak kecewa ketika dia sudah masuk ke dalam router. Ternyata routernya sedang maintenance dan lain sebagainya. Atau misalkan router sedang dalam perbaikan karena mengalami kerusakan dan informasi ini harus disounding, gitu ya. Nah, kita bisa melakukan informasi terhadap Ansible dari router yang lainnya. Gitu. Kemudian, nah ini seperti biasa, jadi nanti silahkan teman-teman ya untuk melakukan konfigurasi. Ya, jadi setiap pertemuan itu teman-teman wajib memberikan konfigurasi. Cuma untuk pertemuan hari ini kita akan ada 3 tema sekaligus ya. Ini yang satu tema yang hari ini itu tentang meng-create variabel. Kemudian nanti yang berikutnya terkait dengan melakukan setting masih di dalam variabel. Nanti di sini kita akan bicara tentang variabel untuk mendapatkan tadi kuesioner ya. Yang di sini nanti untuk transformasi data filtering. Nah, kemudian tadi udah sudah teman-teman ketahui bagaimana cara kita membuat sebuah kuesioner, bagaimana cara kita membuat informasi terhadap router yang nantinya teman-teman kunjungi. Ya, itu juga bisa kita di sini ya. Nanti silakan teman-teman ikuti instruksinya. Kemudian jangan lupa ya berikan sebuah informasi terkait dengan data yang sudah teman-teman konfigurasi tadi. Ya, jadi jangan sampai nanti kalau udah selesai, udah di-capture selesai. Tapi teman-teman harus melakukan screenshot untuk sintaksnya,
kemudian copy paste sintaksnya, kemudian teman-teman harus jelaskan sintaks itu untuk apa. Ya, jadi setiap setiap konfigurasi untuk exercise ini harus menyertakan tadi. Ya. Nah, nanti dikirimkannya kemana? Jadi nanti saya akan buka lagi untuk tugas exercise-nya di pertemuan sekarang. Kalau yang kemarin gimana? Jadi nanti digabung aja dengan pertemuan yang hari ini. Jadi nanti tugasnya adalah tugas yang hari ini. Seperti itu. Nah, karena tugasnya lumayan banyak, jadi nanti saya akan berikan waktu mungkin sekitar 2 minggu. Oke, jadi nanti teman-teman nggak perlu khawatir, Pak. Dan yang kemarin-kemarin gimana, Pak? Tetap harus melakukan menggunakan exercise tadi, kemudian langsung dikumpulkan di minggu ini, begitu. Nah, mengingat untuk UTS kita sudah mulai dekat, ini sudah pertemuan ke-6, minggu depan adalah pertemuan yang terakhir, jadi minggu depan saya akan berikan sebuah kisi-kisi, kemudian teman-teman pelajari untuk menghadapi UTS ya di minggu ke-8. Oke, untuk UTS ini kita tetap harus hadir teman-teman semua. Jadi tidak bisa kita tidak bisa kita tidak hadir karena pada saat nanti UTS ini teman-teman saya harus melakukan absensi dan saya juga harus melakukan screenshot dari data teman-teman yang sudah hadir, gitu ya. Oke, saya lupa terus ya kalau untuk rekam. Oke, saya rekam dulu. Kemudian untuk data yang sekarang, data yang berikutnya ini terkait dengan masih di dalam variabel, itu adalah transforming data dengan filter. Nah, ini buat apa, Pak? Ya, pada saat kita melakukan filtering data itu, ada yang namanya format, pairs, dan manipulasi. Ya, untuk menentukan nilai dari sebuah variabel yang digunakan. Ya, jadi enable filter ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah eh, grade data dari si lot yang sudah ada. Ya, jadi mendapatkan data informasi terkait dengan lot yang sudah ada. Kemudian apa saja yang bisa kita ambil? Salah satunya itu adalah kita melakukan testing IP address. Ya. Nah, di dalam testing IP address ini biasanya seseorang akan melakukan ping di statement ungkapan prompt-nya masing-masing, bisa melakukan ping ke alamat yang dituju seperti router, kemudian server, ya. Nah, di sini pun juga bisa di example gitu ya untuk melakukan testing IP addresses tadi. Ya, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan testing IP address. Salah satunya di sini selain kita menggunakan IP address security filter itu, kita juga bisa membuat sebuah filtering data optionnya ini ada host, ya. Jadi host masing-masing end device yang terhubung ke dalam cloud kita itu bisa kita bisa kita lakukan filtering datanya, juga bisa di IP range, ya, dari networknya. Jadi network tertentu dengan menggunakan IDR prefix ya /24, /23 gitu ya, tergantung dengan IP range yang digunakan di dalam sebuah IP range networknya. Nah, kemudian diambil sebuah data network itu untuk mendapatkan sebuah informasi dari data range tadi. Kemudian juga kita bisa mendapatkan informasi terkait data private ya yang ada di dalam alamat IP tertentu, seperti misalkan bahwa kalau misalkan ada alamat IP yang digunakan untuk pimpinan, kemudian yang lain sebagainya yang tidak diperkenankan untuk orang bisa mengambil data informasinya, kita menggunakan tadi. Kemudian kalau untuk data publik seperti biasa ini adalah merupakan sebuah data IP publik yang bisa kita gunakan untuk oleh IP private tadi ini IP yang digunakan untuk organisasi yang nantinya kita bisa menggunakan dari IP versi 4 dan IP versi 6 menggunakan IP lokal di dalam sebuah perusahaan. Kalau IP publik ini yang diberikan oleh internet service provider-nya. Gitu ya. Nah, kita juga bisa tuh ya memanipulasi dari IP private tadi yang terkait dengan
beberapa itu yang khususkan untuk seorang tim untuk diambil oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Kemudian ya dari beberapa host tadi ya itu kita bisa juga akan seperti yang ada di sini ya contohnya ya. Nah, di sini kita menggunakan kalkulasi integer terkait dengan IP address yang diberikan dalam sebuah network ya kita bisa mendapatkan di sini adalah contoh ya dari network 192 kemudian 025/24 berarti networknya menggunakan /24 CIDR. Nah, nanti di sini dia akan membuat sebuah expression yang nantinya akan mengembalikan sebuah nilai 5 IP ya. Di sini kan dia akan mendapatkan 5 IP address dari IP range ini yang nantinya akan dibuat sebuah apa namanya? Diambil data informasi terkait dengan pengiriman paket misalkan, kemudian dia mendapatkan paket dan apa namanya pengunjungan web browser dan seterusnya. Nah itu bisa kita ambil informasi tadi. Ya, jadi dari di sini kan ada 192.0.2.0/24, range-nya kan dari 2.1 sampai dengan 2.254 ya. Nah, tapi kita mengambil 5 IP ya, 5 IP address dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 5. Kemudian juga kita bisa menggunakan range usable. Ya, artinya range usable. Nah, ini yang tadi saya sudah bilang, semua IP range dari /24 ya, dari 2.1 sampai dengan 2.254 ini semuanya diambil data informasinya itu juga bisa. Kemudian ada juga yang menggunakan next ya, next usable-nya. Artinya dari IP 2.5 nanti dia akan diambil informasi data dari yang 2.6 ya, next IP yang berikutnya. Itu juga bisa digunakan dengan menggunakan perintah ensemble utils IP address next usable. Ada yang range usable, ada yang ambil berapa alamat IP tertentu saja. Ya, jadi IP dari berapa sampai berapa. Kita gunakan seperti itu. Oke. Nah, ini cuma ada di sini gitu ya untuk mendapatkan. Tapi kalau saya di router sekitarnya Cisco, saya belum pernah mendapatkan informasi seperti ini. Makanya itu saya bilang ensemble ini merupakan sebuah apa ya? Kalau saya bilang ini adalah merupakan sebuah pengoptimalisasian network yang sangat baik sekali ya. Cuma sayangnya ini adalah di Red Hat. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan pakai Ubuntu, kemudian teman-teman bisa mengimplementasikan di Realcache routernya teman-teman, boleh juga tuh nanti mendapatkan apa namanya percobaan pas sudah melakukan percobaan dengan menggunakan Ubuntu server, kemudian saya menggunakan router tertentu gitu ya kita pakai, kemudian kita testing ensemble-nya seperti yang teman-teman sudah kerjakan di lab-nya dari Red Hat ini. Karena terus terang kalau Red Hat itu berbayar ya, walaupun teman-teman bilang ada beberapa Red Hat yang bisa kita dan lain sebagainya, tapi tetap dia harus berbayar. Oke, nah ini adalah sebuah contoh ya, untuk kita bisa mendapatkan data filtering dari alamat API yang kita nanti akan ambil. Nah, kebanyakan dari apa namanya pembuatan jurnal, kemudian laporan-laporan penelitian yang sudah ada di luar sana, itu rata-rata melakukan optimalisasi network itu dengan menggunakan ini dan ditambah dengan beberapa algoritma optimisasi ya seperti binary particle swarm optimization ya ditambahkan di sini di coding scripting ini. Jadi ada scripting dari Python kemudian nanti dimasukkan. Jadi nanti di sini juga ada ya scripting Python-nya. Jadi nanti teman-teman silakan dicek di modul-modul ini. Jadi ada script Python yang dimasukkan untuk melakukan optimisasi di dalam network yang ada di dalam ensemble ini. Jadi silakan nanti teman-teman dipelajari semua, jangan sampai ini terlewat. Kalau misalkan teman-teman tidak ada, kalau nggak salah saya juga sudah berikan sebuah ebook ya. Nah itu terkait dengan beberapa sintak Python yang diimplementasikan di dalam optimisasi network dengan menggunakan Ansible ini. Pak, kenapa Pak di dalam Ansible ini kita harus optimisasi? Nah, harapan saya
teman-teman ini selain menggunakan si Oracle Red Hat Academy yang ada di sini itu, teman-teman juga bisa melakukan percobaan di Python-nya gitu ya, dengan menggunakan Ansible yang sudah disediakan oleh Ansible Red Hat gitu. Jadi nanti ada sintak-sintak Python yang bisa kita explore. Wah Pak, ternyata bisa nih Pak, saya menggunakan particle flow optimization atau Dragonfly algorithm untuk melakukan optimisasi network terkait dengan ini ya. Nah, pengambilan data, kemudian ada ini memberikan sebuah informasi terhadap traffic yang ada. Nah, ini kita bisa ambil di sana ya, IP wrapping. Nah, ini buat pengambilan informasi terkait dengan pengiriman paket dari alamat yang source ke destination IP address. Itu bisa diambil semuanya. Kadang-kadang kan kita capek ya kalau untuk mantauin siapa sih yang pertama kali membawa virus ke kantor kita misalnya. Ini misalnya. Nah, kemudian kita bisa nge-grab dari sini ya. Nge-grab alamat IP, siapa aja yang melakukan transaksi dari dalam keluar. Kemudian dari transaksi itu ada terindikasi di jam sekian misalkan network kantor kita masih dalam keadaan normal. Tapi tiba-tiba di jam-jam tertentu organisasi kita ataupun di network di kantor kita tiba-tiba terserang virus. Nah, itu kita bisa melakukan checking dari sini. Namanya masuk ke dalam IT forensik ya. Nah, itu masuk ke cyber ops dari Cisco. Itu ada. Kita bisa melihat tuh dari situ. Ya. Grab datanya ya dari sini, grab datanya. Siapa aja yang melakukan pendownloadan atau mengunjungi alamat situs-situs tertentu yang mengakibatkan jaringan organisasi kita atau jaringan di dalam network kita menjadi terinfeksi virus. Itu bisa deteksi dari sana. Bahkan kalaupun bisa sekali itu kita bisa mendapatkan sebuah misalkan nama komputer selain dari alamat IP address yang ada di perusahaan tadi, kita juga bisa mendapatkan alamat usernya. Nah, inilah fungsi dari di kantor-kantor itu ketika menggunakan komputer itu harus memasukkan username password yang sudah terintegrasi dengan, kalau zaman dulu ada di Microsoft namanya Active Directory. Jadi sebelum dia masuk menggunakan komputer ataupun laptop perusahaan itu, dia harus menggunakan username dan password yang sudah terintegrasi dengan servernya. Ya, kalau yang gratis ada yang namanya LDAP server dari Linux server. Tapi kalau yang mau berbayar ada yang namanya Active Directory dari si Microsoft, gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk apa, Pak? Jadi sekarang begini, ketika wah itu kan alamat IP address-nya memang itu alamat IP address-nya komputer saya, Pak. Tapi kan bisa aja komputer saya tiba-tiba dibuka, kemudian dia login gitu ya, pakai username password yang ada di laptop, tapi tidak terintegrasi dengan jaringan, ya bisa aja kan Pak. Gitu. Jadi dia ada minjem komputer saya, tapi dia menggunakan username password dari komputer saya. Bisa aja orang lain yang melakukan akses ke situs yang memang memiliki indikasi dia adalah penyebar virus di organisasi ataupun network kantor kita. Nah, gitu. Jadi dia bisa berkelit di situ. Tapi kalau misalkan dia sudah terintegrasi dengan Active Directory, kemudian sudah terintegrasi dengan LDAP server, nah itu dia nggak bisa berkelit. Karena yang login ke situ harus menggunakan username dan password dari yang dia miliki, kecuali mengetahui semua username password teman-temannya. Beda hal. Jadi saya rasa itu nggak mungkin gitu ya. Dan sekian banyak orang, kalau misalkan dia bisa mengetahui semuanya dan kebetulan di komputernya itu sedang melakukan download dan lain sebagainya terkait dengan virus, ya itu bisa terdeteksi. Tapi kalau itu tidak diimplementasikan, nah itu dia. Makanya ada beberapa perusahaan-perusahaan terutama di multinasional ya, artinya kalau perusahaan dari luar negeri gitu ya, seperti Jerman, Inggris, Australia, nah itu beberapa perusahaan yang sudah saya masukin itu rata-rata dia menggunakan Active Directory dari Microsoft. Jadi ketika kita buka laptop pun kita, ketika dia kita bawa pulang, itu laptop harus terhubung dengan internet, kemudian terkoneksi dengan internet, baru dia masuk ke dalam Active Directory-nya dengan menggunakan VPN. Kalau nggak kayak gitu, tuh laptop nggak bisa kebuka gitu ya. Walaupun kita tahu username password-nya dan lain sebagainya. Itu karena apa? Untuk melakukan deteksi. Ya, ini ada transaksi ataupun ada transfer data
dari username sekian, ketika tentu username ini ada di lab itu. Kerennya dengan menggunakan Active Directory. Atau mungkin dia menggunakan username ini di laptop yang lainnya, itu juga bisa. Ya, jadi nanti, kok ini alamat apa namanya diakses kontrol addressing-nya kok berbeda ya? Oh, berarti dia menggunakan username ini untuk masuk ke Active Directory-nya kantor. Ya, kadang-kadang hal-hal seperti demikian itu apa namanya sangat krusial ya. Nah, kadang-kadang itu kalau orang network apa namanya network engineering itu nggak mau dia, capek Pak, setting-setting Active Directory dan lain sebagainya. Nah, itu padahal kalau di dalam kita bicara tentang cyber security, kemudian network security, ya, nah itu rata-rata harus itu yang harus kita punya gitu. Kenapa sih Microsoft capek-capek menggelontorkan uang untuk membuat Active Directory? Kenapa Linux juga mengikuti pembuatan LDAP server? Nah, itu untuk itu semuanya. Jadi ketika saya misalkan sebagai seorang network security engineer atau cyber security engineer, saya pasti akan menanya itu dulu gitu. Ada nggak nih Active Directory di dalam organisasi kita? Supaya apa Pak? Ya saya mau ngecek nih siapa aja yang menggunakan username password di jam sekian sampai dengan jam sekian untuk melakukan IT forensik. Kita bisa melihat di situ username siapa tuh yang mengakses mana, username ini mengakses ke siapa dan lain sebagainya. Jadi kalau ada di tempat kerjanya teman-teman, misalkan hari ini teman-teman bekerja dan melakukan aktivitas di kantor, ternyata tidak ada Active Directory ataupun LDAP server, saya sangat menyarankan teman-teman untuk segera mengimplementasikan itu untuk demi keamanan, baik itu keamanan data maupun keamanan dari virus yang nantinya bisa menyebarkan namanya informasi kantor teman-teman semua. Jadi intinya adalah Active Directory ini satu memang ribet untuk melakukan konfigurasi, implementasi, tapi itu akan lebih secure dibandingkan teman-teman tidak menggunakan Active Directory dan LDAP server tadi. Ya, rata-rata sih orang sudah meninggalkan karena setahu saya Microsoft Server itu baru sampai dengan yang setahu saya ya, cuma mungkin teman-teman lebih tahu lagi, mungkin kantor sudah pernah ada yang menggunakan. Itu terakhir saya dapatkan informasi bahwa ada Microsoft Windows Server 2018. Ya, saya belum tahu kalau misalkan ada yang 2024 atau 2025 saat ini. Saya belum tahu. Tapi kalau misalkan ada, konfirmasi ya untuk mengupdate data dari apa namanya informasi terhadap Microsoft Windows Server ya. Kalau zaman dulu Microsoft Windows Server itu adalah yang paling terkenal adalah Windows NT, kemudian ada Microsoft 2001 ya server, sampai dengan 2003 server. Selebihnya nggak tahu tuh. Itu sekarang udah 2025 juga belum tahu apakah itu sudah up to date ke 2024 atau sampai dengan 2025, saya belum tahu. Harapan saya sih Windows Server ini ya sangat bisa terus ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman yang biasanya kita belajar di kampus-kampus, kemudian modul-modul dan lain sebagainya, itu rata-rata tidak memperdulikan kita menggunakan Windows Server tadi untuk membuat Active Directory terhadap keamanan kampus, terhadap perusahaan kita di dalam organisasi. Ya, karena yang berpikir itu pastinya orang-orang network security, nah, itu penting ya. Jadi kalau ada orang yang mengambil data dari perusahaan tuh gampang banget kalau nggak pakai apa namanya Active Directory ya gampang ya. Dia tahu alamat server, dia tinggal bobol alamat IP-nya, mungkin sebulan, 2 bulan kebobolan, ya kan? Kalau data dia bisa forensik data ke situ, atau mencari kebenaran susah. Ini cuma, dapat nih alamat IP-nya. Nah ini komputer siapa? Oh ini komputer banyak Pak yang pakai. Nah kelar itu kita. Ini komputer itu banyak yang pakai Pak, atau laptop itu banyak yang pakai gitu. Yang paling kita integrasi sekian banyak orang yang menggunakan laptop itu di jam 1 sampai di jam sekian misalkan. Ya itu akan membawa dampak ini. Tapi kalau kita udah pakai Active Directory, kelar itu ya, username-nya dia, ya udah dia suspeknya, selesai. Ya. Nah, ini adalah merupakan apa namanya sebuah satu intermezzo, kedua informasi terkait dengan
pengambilan data yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman semua. Nah, ini adalah exercise-nya seperti biasa, nanti tolong dibuat dan seterusnya. Ya, terakhir untuk yang di sini kan udah masuk ke dalam summary ya. Jadi nanti saya berharap teman-teman ya kalau bisa gitu ya. Selain nanti teman-teman menjalankan lab yang ada di sini, bisa dicoba di kantornya, misalkan ada rute kebohongan gitu kan. Karena beberapa mahasiswa kemarin, Pak, ini saya di labnya error dulu, Pak. Tapi di kantor saya udah coba sih, Pak. Saya pakai apa namanya server yang lain, misalnya pakai Ubuntu, kemudian diimplementasikan Ansible-nya, dimasukkan, dan saya menggunakan router dari kantor saya, ternyata berhasil. Itu diperbolehkan, ya. Saya mau tahu apa perbedaannya. Kalau misalkan itu terjadi, saya sangat menerima dan sangat memberikan apresiasi buat teman-teman semua. Tapi karena untuk mendapatkan apa namanya sertifikasi ini, ya teman-teman tetap harus mengerjakan yang diminta oleh instruktur. Ya, jadi tetap teman-teman ngerjanya mau nggak mau 2 kali. uh, untuk yang tadi saya akan memberikan apresiasi tambahan. Tuh, ya, nggak apa-apa, dimasukin tetap di dalam laporan tugas ya sebagai tugas buat teman-teman semua. Oke, nah di sini nanti silahkan dikerjakan. Ini adalah sebuah apa namanya summarisasi dari yang tadi sudah disampaikan. Jadi saya harap teman-teman bisa melakukan perintah-perintah yang sudah diberikan di dalam apa namanya di dalam materi yang sudah ada di dalam modul gitu ya. Nah, ini solusinya ini biasanya diberikan sebuah solusi dan lain sebagainya ya. Tapi silakan nanti dikerjakan terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan teman-teman tidak tertidur atau yang dalam perjalanan hati-hati supaya selama sampai di rumah. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan materi hari ini, yaitu variabel di Ansible ya. Jadi harapan saya teman-teman segera mengerjakan apa namanya exercise yang sudah diberikan oleh Red Hat ya. Jadi untuk yang kemarin-kemarin kan sudah tidak ada tugas ya dari saya. Nah, tugasnya jadi yang minggu ini itu diambil dari beberapa pertemuan di apa namanya di exercise kita itu di exercise 4 ya. Jadi dari yang variabel tadi sampai dengan yang terakhir ya exercise-nya itu silakan dikerjakan yang di modul keempat. Sekali lagi di modul keempat silakan buat exercise-nya. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Pak, izin nanya Pak. Ya, silakan. Ini kan yang tugasnya buat yang waktunya agak panjang ya Pak, buat yang sekarang. Itu yang minggu-minggu Ya, kemarin sekarang. boleh diikutkan ke yang sini nggak Pak? Kan ketinggalan tuh belum. Oh, jangan. Beda soalnya. Yang Kalau ini kan khusus untuk yang modul keempat. Kalau memang iya. ketinggalan, ya kalau memang ketinggalan nanti saya bukakan lagi ya. Tapi saya Oh, bukakan selama maksimal 1 minggu ya. oh begitu Pak. Oke. Nah, tetap di tugasnya masing-masing. Oke. Nah, ini kan tugas Oke, yang berikutnya maksudnya. Jadi jangan dicampur, nanti saya bingung. oke baik Pak. Iya, oke. Ada lagi teman-teman? Tidak ada. Kalau tidak ada, langsung saya absen aja teman-teman semua. Jadi saya sangat berharap sekali teman-teman yang ada di sini lebih apa namanya atraktif lagi ya dari menjawab exercise yang sudah ada di dalam modul Red Hat tadi, sehingga nanti teman-teman akan bisa saya tambahkan tugasnya ya. Jadi nilai tugas itu diambil dari nilai tugas yang saya berikan setiap minggunya ini. Oke, saya absen terlebih dahulu. Ada Sulhandi, tidak ada. Kennedy,
Muhammad Rian. Hadir, Pak. Muhammad Rian hadir. Ahmad Rizki. Ahmad Rizki. Ahmad Rizki tidak hadir. Febriansah. Hadir, Pak. Oke. Fendi Chandra. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Yudiansyah. Muhammad Yudiansyah tidak hadir. Kemudian Maula Reza. Hadir, Pak. Maula Reza hadir. Ricky Susanto. Ya, nggak apa-apa, Kak Deddy. Oke. Ricky Susanto. Ricky Susanto tidak hadir. Rocky Frederick. Ya, hadir, Pak. Oke, hadir. Abi Ramadan. Hadir Bapak. Hadir. Aldi Rivaldi. Hadir, Pak. Oke, hadir. Krisnawati Zega. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Muhammad Nuh Yesaya. Hadir, Pak. Hadir. Rizky Agfi. Hadir Pak. Hadir. Oke. Yuda Safik. Hadir, Pak. Yuda. Hadir. Yuwana Clara. Yuwana Clara tidak hadir. Lydia Bunga. Hadir, Pak. Oke, hadir. Yoga Reza. Yoga Reza tidak hadir. Ibnu Muzakir. Oke, hadir. Rifki Ramdhani. Rifki Ramdhani tidak hadir. Dadan Darsono. Oke, Hadir, Pak. Hadir. Eka Safari. Ya, Hadir Pak. Eka Safari hadir. Arif Rahmadi. Arif Rahmadi tidak hadir. Bentar. Hadir, Pak. Oke. Robi Rosa. Robi Rosa. Robi Rosa. Kemarin sering nggak masuk. Muhammad Ray. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Dede. Hadir, Pak. Teguh Yuwono. Teguh Yuwono tidak hadir. Rizky Arif. Arif Rahmadi Wibowo. Oke. Rizky Arif. Pak Arif hadir, Pak. Arif hadir. Oke. Muhammad Fakih. Hadir Pak. Hadir. Gerla. Hadir Pak. Oke. Ahmad Segi. Hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ahmad Segi. Oke. Mugi. Hadir, Pak. Mugi. Hadir. Hadir. Jadi yang nggak masuk itu Robi Rosa, Arif Rahmadi Wibowo ada tadi?